Lo pernah nggak sih lagi scroll TikTok, tiba-tiba muncul video cewek pakai kartu tarot bilang, gue liat lo bakalan ketemu jodoh dalam 3 bulan. Terus lo mikir, wah ini gue banget. Gue kasih tahu ya, kalau lo percaya 100%, hati-hati. Bisa jadi lo lagi dikerjain pakai trik psikologi yang udah dipakai ratusan tahun. Gue juga dulu sempet percaya, apalagi pas lagi down. Ada yang bilang gue bakal dapat peluang kerja besar bulan depan. Kebetulan bener. Tapi ternyata itu yang namanya Barnum Effect. Trik klasik di mana kata-kata dibuat samar tapi positif. Jadi semua orang tuh ngerasa itu gue banget. Contohnya gini, lo adalah orang baik tapi kadang lo terlalu mikirin orang lain sampai lupa mikirin diri sendiri. Nah, siapa sih yang gak pernah ngalamin itu? Coba pause video ini, tulis di komen. Apa yang paling bikin lo mikir, anjir kok relate banget? Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk ngebantu kalian memahami dengan lebih jelas kenapa tarot itu sebenarnya menyesatkan. Lo kira orang yang baca tarot di TikTok itu cuman iseng? Salah besar. Dunia tarot di media sosial itu udah jadi industri jutaan rupiah, bahkan miliaran kalau dihitung global. Banyak yang mulai dengan cara innocent, kasih reading gratis di awal. Tapi ujung-ujungnya mereka ngasih pancingan kayak, Oke, seperti biasa buat kamu yang mau personal reading langsung aja DM atau WA aku ada di link bio ya guys. Yang lebih akurat bisa pilih yang full reading ya. begitu lo DM, lo akan dapat harga paket. Ada yang cuma 50.000, ada juga yang sampai ratusan ribu sekali baca. Dan itu cuma buat reading beberapa menit. Bahkan ada model paket langganan. Lo bayar bulanan, tiap minggu dikirimin ramalan khusus. Padahal teksnya udah ditemplate dari awal. Satu teks bisa dipakai buat puluhan orang. Yang lebih licik, ada trik namanya fear-based marketing. Jadi lo sengaja dibikin insecure dulu, baru ditawarin solusi. Misalnya, mereka akan bilang, gue lihat ada energi negatif di sekitar lo, ini bahaya kalau nggak segera dibersihin. Lo langsung was-was. Terus mereka lanjut, kalau mau gue bersihin energinya, ada ritual khusus tapi lo harus transfer sekarang karena ini momen krusial. Nah, di titik ini, otak lo udah keburu panik. Lo takut kehilangan peluang atau nggak siap sama masalah yang katanya bakal datang. Dan pas lagi panik, keputusan lo biasanya nggak rasional. Strategi ini mirip banget sama jualan asuransi abal-abal atau penipuan anak kena tilang, transfer sekarang. Bedanya, tarot bungkusnya lebih halus, pakai bahasa spiritual dan personal. Di TikTok, Instagram, sampai YouTube, algoritma juga ikut main. Semakin lo sering nonton video tarot, semakin banyak konten tarot yang direkomendasiin ke lo. Lama-lama, lo kayak hidup di echo chamber, lingkungan yang isinya cuman validasi terus. Dan itu bikin lo makin percaya, makin tergantung. Kalau lo pikir ini cuman di TikTok, salah. Di luar negeri, ada tarot influencer yang bisa narik 5.000 sampai 10.000 views per live reading. Bayangin kalau separuh penontonnya bayar $10, itu udah ratusan juta dalam sekali siaran. Dan itu baru dari baca kartu, belum dari jualan akses komunitas atau kursus baca tarot. Jadi ingat, setiap kali lo klik tombol baca lebih lanjut, kemungkinan besar lo bukan cuma baca kartu. Lo lagi masuk ke sistem bisnis yang udah diatur rapi buat bikin lo balik lagi dan lagi. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih banyak orang masih percaya tarot? Padahal kalau dipikir logis, nggak ada bukti ilmiah yang benar-benar kuat. Jawabannya ada di psikologi manusia sendiri. Dan ini menarik banget, karena bukan cuma tarot, trik ini juga dipakai di horoskop, tes kepribadian random di internet, bahkan iklan skincare. Gue breakdown trik psikologis yang mereka pakai, agar lo semua bisa paham. 1. Barnum Effect. Ini trik klasik yang udah gue singgung tadi. Intinya, kita gampang banget nerima pernyataan umum seolah-olah itu khusus buat kita. Misalnya, lo punya sifat baik hati, tapi kadang suka kecewa kalau orang tuh nggak balikin energi yang sama. Nah, siapa yang nggak pernah ngerasain itu? Tapi karena dibungkus seolah hasil tarikan kartu,
otak lu langsung mikir, wah ini cocok banget sama gue. 2. Confirmation bias. Otak kita tuh suka nyari pembenaran buat apa yang udah kita yakini. Kalau tarot bilang, tahun ini lu bakal dapat peluang kerja, terus lu tiba-tiba dapat interview, lu akan bilang, tuh kan, bener. Tapi kalau nggak kejadian, ya lu lupa aja. Otak lu ngefilter informasi yang nggak sesuai. Dan inilah kenapa prediksi tarot jarang terbantahkan di pikiran orang yang percaya. 3. Need for closure. Manusia benci ketidakpastian. Gue ulang, benci banget. Kita lebih stres nunggu hasil ujian daripada nerima nilai jelek. Tarot ngasih lo ilusi kepastian. Meskipun ramalannya samar, otak kita merasa udah punya pegangan. Kayak GPS yang kadang salah jalan, tapi lu tetap ngerasa aman karena ada arahnya. 4. Storytelling effect. Otak manusia suka cerita. Kalau tarot reader ngasih lo narasi, misalnya, gue lihat ada energi masa lalu yang bikin lo berat melangkah, tapi ada seseorang yang akan datang bantu lo, itu bikin lo kebayang plot hidup lo sendiri. Lo jadi tokoh utama di cerita yang mereka bikin. Dan ketika semua ini digabungin, efeknya kuat banget. Lo bukan cuma percaya, tapi lo juga jadi emotionally invested. Lo mulai mikir, gue mau tahu kelanjutannya minggu depan. Masalahnya, ini bikin kita jadi gampang banget dimainin. Karena begitu emosi lo udah nyangkut, logika biasanya minggir. Dan itulah momen paling menguntungkan buat orang yang nyari uang dari tarot. Sekarang kita bahas sisi gelapnya. Gue tahu banyak yang bilang, lu bisa santai gak sih? Masalah kecil ini. masalahnya, kalau lu 100% percaya, dampaknya bisa jauh lebih berbahaya daripada yang lu kira. Gue breakdown bahayanya kalau lu percaya tarot. 1. Pasrah ke nasib. Bayangin lu gagal ujian atau nggak dapat kerjaan. Daripada mikir, oke, berarti gue harus belajar atau cari strategi lain, lu malah bilang, ya wajar sih, kartunya kemarin bilang rejeki gue lagi seret. 2. Self-fulfilling prophecy. Kalau tarot bilang lu bakal ketemu pasangan toksik, lu jadi was-was setiap kenalan baru. Sedikit ada masalah, lu langsung mikir, bener nih, dia toksik. Padahal mungkin orangnya nggak gitu. Akhirnya hubungan lu beneran gagal, persis ramalan. Ini namanya ramalan yang ngecipta kenyataannya sendiri. 3. Prasangka sosial. Lo bisa mulai ngejudge orang bahkan sebelum kenal cuman gara-gara vibes kartu. Contoh, jangan deketin dia deh, energinya gelap. Ini bahaya, karena lo jadi nutup pintu buat relasi yang sebenarnya bisa bawa hal positif ke hidup lo. Lo ngecap orang cuma dari kesan instan yang belum tentu bener. 4. Pikiran kritis tumpul. Kalau lo kebiasaan nerima jawaban instan dari tarot, otak lo jadi males mikir. Lo jadi nggak terbiasa nyari data, ngecek fakta, atau mempertanyakan klaim yang nggak masuk akal. Dan ini efek jangka panjang yang paling gue takutin. Karena begitu pikiran kritis lo tumpul, lo akan gampang percaya hal-hal lain yang nggak masuk akal. Dari teori konspirasi sampai investasi bodong. Makanya, kalau lo pikir tarot itu cuman hiburan aman-aman aja, coba pikir lagi. Kalau udah nyentuh pikiran, emosi, dan keputusan finansial lo, itu udah nggak bisa dianggap remeh. Sekarang gue mau kasih lo info yang mungkin bakal bikin lo kaget. Karena ternyata, tarot awalnya bukan buat ramal nasib sama sekali. Kartu tarot itu pertama kali muncul di Eropa sekitar abad ke-15, khususnya di Italia. Dan waktu itu, cuma dipakai buat main game. Yes, literally main kartu kayak lu main Uno atau Remi sekarang. Namanya Tarocchi, permainan buat bangsawan. Gambarnya indah, penuh simbol, tapi cuma sebatas karya seni di kartu mainan. Baru di abad ke-18, ada orang-orang yang mulai ngaitin tarot sama hal mistis. Mereka percaya simbol di kartunya punya makna spiritual yang dalam. Dan dari situlah lahir konsep reading tarot. Jadi kalau sekarang ada yang bilang tarot itu warisan spiritual kuno, ya itu setengah bener, setengah marketing. Karena memang kartunya udah tua, tapi fungsinya berubah total.
Di zaman dulu, orang yang ngaitin tarot sama ramalan biasanya juga terlibat di gerakan okultisme. Komunitas yang suka hal-hal mistis dan rahasia. Dari situ mulai berkembang mitos-mitos kalau kartu ini bisa mengungkap masa depan. Fast forward ke era modern, internet bikin tarot jadi booming lagi. Tapi bedanya, sekarang visual kartunya makin kreatif. Ada yang temanya anime, K-pop, bahkan film. Tujuannya jelas, biar makin banyak orang tertarik dan mau bayar. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, kartu tarot yang lo lihat di TikTok sekarang sebenarnya keturunan dari kartu mainan. Cuma bedanya, dulu lo bayar buat taruhan kecil-kecilan, sekarang lo bayar buat taruhan nasib lo sendiri. Oke, sekarang gue mau ajak lo ikut eksperimen kecil. Gue bakal baca lo tanpa kartu, tapi coba lo rasain apakah ini relate atau enggak. Lo sebenarnya punya potensi besar, tapi belakangan ini lo sering ngerasa kayak lagi stuck. Ada orang di sekitar lo yang perhatian banget sama lo, tapi lo nggak terlalu nyadar. Gimana? Relate nggak? Gue yakin mayoritas dari lo sekarang lagi mikir, wah ini gue banget. Pause dulu video ini, tulis di kolom komentar, seberapa persen bacaan ini cocok sama lo. Gue mau lihat hasilnya. Oke, gue kasih tahu rahasianya. Bacaan barusan itu gue kasih ke 10 orang berbeda. Semuanya bilang, ini gue banget. Padahal teksnya sama persis. Inilah yang namanya Barnum Effect yang udah gue jelasin tadi. Kata-kata umum, dibumbui sedikit positif, otak kita langsung ngeklaim itu personal. Tarot reader yang pinter, ngerti banget trik ini, mereka bakal tambahin dikit elemen personal. Kayak nyebut bulan depan atau energi masa lalu, biar makin meyakinkan. Tapi intinya sama, bikin lo ngerasa spesial. Padahal bacaan itu bisa dipakai ke semua orang. Dan kalau lo udah ngerasa spesial, guess what? Lo jadi lebih gampang percaya dan lebih gampang bayar. Gue gak bilang semua tarot reader itu niat nipu. Ada yang bener-bener niat ngasih hiburan atau jadi tempat curhat, dan itu sah-sah aja. Selama lo sadar ini cuman hiburan. Masalahnya, kalau lu 100% percaya dan mulai ngambil keputusan besar cuma dari kartu, lu bukan lagi main tarot, lu lagi ngasih kendali hidup lu ke orang lain. Dan itu yang bahaya, karena hidup lu, pilihan lu, masa depan lu, semuanya cuman lu yang bisa pegang. Jadi mulai sekarang biasain skeptis. Bukan berarti lu harus nyinyir sama semua hal, tapi tanyain ke diri lu, ini bener-bener unik buat gua atau sebenarnya ini bisa berlaku ke semua orang. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian guys, klik subscribe dan nyalain notifikasi. Dan kalau video ini tembus 5.000 like, gue janji bakal bongkar gimana trik hipnosis di TikTok bisa bikin lo belanja barang yang bahkan lo nggak butuh tanpa sadar. Dan inget, jangan kasih orang lain remote control buat ngatur hidup lo. Lo yang nyetir, lo yang mutusin. Dan sebagai tambahan, dengan berlangganan membership, lo juga mendukung channel UMKM ini untuk terus berkembang dan ngebuat gue lebih semangat untuk melakukan riset mendalam terkait topik edukasi, sehingga pada akhirnya frekuensi hidup dapat menghasilkan konten-konten lain berkualitas tinggi. Audio Jungle.